Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini perkenalkan nama saya Susanti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penulisan artikel saya, di mana judulnya yaitu analisis kesulitan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di sini kita akan membahas 4 komponen, yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga itu hasil dari pembahasan, dan yang keempat itu simpulan. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu di bagian pendahuluan, di mana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, sumber belajar, dan serta penilaian hasil belajar. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks, dan buku panduan guru. Nah, RPP itu sendiri mencakup yang pertama identitas sekolah, mata pelajaran, dan kelas maupun semester, serta yang kedua yaitu alokasi waktu, yang ketiga ada kompetensi inti, kompetensi dasar, yang keempat ada materi pembelajaran, yang kelima ada kegiatan pembelajaran, yang keenam penilaian, dan yang ketujuh itu ada media, alat, bahan, serta sumber belajar. Nah, RPP yang baik harus sesuai dengan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu pada silabus. Berbeda dengan RPP sebelumnya, RPP dengan kurikulum 2013 harus memuat 4 kompetensi inti dengan kegiatan inti yang mengaplikasikan metode dan pendekatan saintifik yang meliputi langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengasosiasikan serta mengkomunikasikan. Nah, dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam membuat RPP, seorang pendidik ataupun calon pendidik banyak mengalami kesulitan. Kesulitan-kesulitannya itu antara lain penggunaan kata-kata operasional, taksonomi Bloom itu sendiri, serta perumusan indikator pada penyusunan RPP. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu metode penelitian, di mana di sini saya menggunakan jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Di sini saya menggunakan jenis penelitian ini untuk menggambarkan di sini, maaf saya ulangi, bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami mahasiswa itu sendiri dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah micro teaching. Nah, kemudian penelitian ini dilakukan di kelas pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan subjek yang digunakan dalam penelitian itu yaitu mahasiswa semester 6 yang berjumlah sebanyak 24 orang. Karena di mata kuliah itu mahasiswa tersebut diharuskan mampu menyusun RPP sebelum akhirnya melakukan praktek pembelajaran secara langsung di kelas. Nah, kemudian teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan penyebaran angket dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang kesulitan apa saja yang dialami mahasiswa ini dalam menyusun RPP. Nah, adapun langkah-langkah dalam penelitian ini, yang pertama itu pembuatan angket oleh peneliti sendiri, yang kedua angket divalidasi oleh dosen pembimbing, dan yang ketiga itu angket disebarkan kepada subjek. Terakhir selanjutnya peneliti menganalisis angket. Kemudian kita masuk yang bagian ketiga, yaitu hasil pembahasan. Nah, setelah melakukan analisis data itu sendiri, maka didapatlah hasil dan pembahasan, di mana didapatkan persentase rata-rata secara keseluruhan itu sebanyak 24%. Nah, itu berarti
sebagian mahasiswa merasa kesulitan dalam menyusun pelaksanaan pembelajaran. Dengan begitu, artinya kemampuan mahasiswa tersebut dalam menyusun RPP itu harus ditingkatkan lagi. Nah, kita masuk yang terakhir, ada simpulan. Nah, berdasarkan apa yang telah kita lakukan dari analisis tadi, kita mendapat simpulan di mana penelitian ini tuh merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kesulitan mahasiswa dalam menyusun RPP sendiri dengan jenis penelitiannya tadi, yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Nah, hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran, terutama pada bagian memilih alat dan media apa yang akan digunakan, serta metode yang tepat dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga pembelajaran diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.